Apakah Catelyn berbohong? Dan semuanya tentang cinta, yang memberinya kekuatan untuk terus maju dan tidak menyerah. Dalam frustrasi, Judy melempar cambuknya ke tanah, menolak untuk melawan lebih lama. Dia berlutut, menyadari bahwa kemampuannya telah menunjukkan sisi keji dari manusia. Itulah mengapa dia selalu mengabaikan pria dan tidak percaya pada cinta, bahkan tidak menyebutkannya. Judy telah sendirian selama yang bisa dia ingat. Sulit membayangkan perasaan cinta yang terang dan akrab. Hanya karena Lloyd, dia berhasil bertahan hidup. Pada saat itu, gadis itu memutuskan bahwa dia sudah cukup dengan pembunuhan, darah, keserakahan, dan kegelapan yang tak berkesudahan. Dia ingin menjadi seperti Catelyn dan hidup bahagia. Paladin melihat Judy gemetar, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pikir gadis itu telah kehilangan semangat juangnya. Namun, berdasarkan pengalamannya melawan Raja Racun, Catelyn curiga bahwa Judy merencanakan sesuatu, jadi dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Catelyn menyerang maju. Untuk Ben dan kebahagiaannya, dia ingin melanjutkan bertarung dengan semua kekuatannya. Judy memohon padanya untuk berhenti, menjelaskan bahwa dia telah menyerah dan tidak mengerti mengapa Paladin masih ingin membunuhnya. Catelyn melambaikan pedang sucinya, mengatakan itu mungkin sebuah trik, dan dia tidak mempercayai kata-kata Judy. Bilah pedang itu berkilau terang saat Paladin melancarkan serangan terakhirnya. Judy tidak bergerak dan hanya menutup matanya, siap menerima nasibnya. Kejutannya, dia tidak mati. Di depannya berdiri sosok berjubah hitam, melindunginya dari kematian. Catelyn terkejut bahwa seseorang bisa menghentikan serangannya yang mematikan. Dia semakin terkejut melihat Lloyd, yang tiba-tiba muncul, menghentikan pedangnya hanya dengan satu jari. Sang Grandmaster telah datang untuk membantu muridnya. Jika dia tidak datang tepat waktu, Catelyn pasti akan memenangkan pertempuran. Judy tidak bisa mempercayai matanya. Dia bertanya kepada gurunya apakah dia datang untuk menyelamatkannya. Lloyd menjawab dengan tenang bahwa dia tidak mengharapkan musuh dapat merusak pertahanan psikologis salah satu dari 5 raja berdarah. Grandmaster melihat Judy dengan muram, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadapnya. Judy lebih takut kepada Lloyd daripada Catelyn dan menangis menyesali apa yang telah terjadi. Paladin menyadari betapa berbahayanya musuh itu dan memutuskan untuk mundur. Dia dengan cepat melompat menjauh dari Lloyd. Gadis itu mengerti bahwa orang tua ini berbeda dari yang lain. Kekuatan sejatinya tidak terukur. Catelyn tahu tidak ada alasan untuk panik, tapi dia harus berhati-hati dalam bertarung melawan dia. Tiba-tiba, dia mendengar suara retakan. Dia melihat pedangnya yang telah pecah. Bilahnya tidak mampu menahan kekuatan dan hancur. Paladin terkejut bahwa satu pukulan dari Lloyd sudah cukup untuk mematahkan senjatanya. Grandmaster bertanya apakah Catelyn benar-benar percaya bahwa dia lebih kuat darinya. Dia menawarkan kesempatan untuk menjadi muridnya, karena dia membutuhkan seseorang untuk menggantikan Judy, yang telah pensiun. Ekspresi Raja Racun berubah sedih saat dia menundukkan kepalanya, menyadari bahwa dia telah digunakan dan ditinggalkan. Catelyn berteriak bahwa Lloyd tidak boleh bermimpi menjadikannya murid Paladin, karena dia akan menghentikan Raja Berdarah dengan tangannya sendiri. Jubah hitam sedikit bergeser ke arah musuh. Judy memperhatikan dan sekali lagi yakin akan kekuatan luar biasa gurunya. Grandmaster Lloyd dengan cepat mendekati musuhnya dan meraih Catelyn di leher, mengangkatnya ke udara. Kekuatan Lloyd sangat besar. Gadis itu tidak bisa bergerak, diliputi rasa sakit. Raja Berdarah yang murung menyatakan penyesalan, mengatakan bahwa ini bukan respon yang dia harapkan untuk didengar. Sementara itu, di tempat lain di hutan, pertempuran lain berlangsung antara seorang gadis dan salah satu raja berdarah. Betty lari dari Eric, yang sedang merokok. Sang prajurit sangat marah karena gadis itu terus lari daripada bertarung. Wanita yang lebih tua itu berbalik dan mengejek pengejarnya, menyebutnya bodoh dan menyarankan agar dia lebih memperhatikan sekitarnya. Eric berhenti dan melihat ratusan percikan di sekitarnya. Dia tidak mengerti dari mana mereka berasal dan mengira itu berasal dari rokok Betty. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia tidak sedang lari, tetapi sedang menyiapkan jebakan. Ledakan besar mengguncang seluruh area. Setiap percikan yang ditinggalkan gadis itu meledak. Seluruh hutan dilalap api, membuat mundur tidak mungkin. Betty duduk di atas pohon dan menyatakan bahwa ini adalah kemampuan sesereng, detonasi. Atas perintahnya,
Bahkan satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan sekuat granat. Karena Erik adalah Raja Langit, dia ingin membuatnya merasakan lebih banyak ledakan dan dikurangi menjadi abu. Gadis itu pikir dia sudah menang hingga dia mendengar suara seorang pria yang muncul dari api yang membara. Erik menyatakan bahwa taktik rendah seperti itu mungkin berhasil pada orang kecil, tetapi tidak akan memengaruhi pria sejati sepertinya. Betty hanya membakar pakaiannya. Kemampuan Rosario-nya menetralkan semua sihir di sekitarnya, sebuah kekuatan yang disebut Golden Arhat, yang memblokir semua kerusakan yang diberikan kepadanya. Betty terkejut karena dia tahu ini adalah keterampilan dari Master Kunai, dan kemampuan dispelling milik Lloyd hanya aktif ketika musuh sudah mati, yang berarti para raja berdarah telah melampaui biksu hebat itu. Sementara gadis itu memproses apa yang terjadi pada penjaga S-Rank, Erik semakin mendekat untuk menyerang. Dia melancarkan serangan, tapi Betty berhasil melompat pergi tepat waktu, menghindari pukulannya. Dia tersenyum, percaya bahwa kecepatannya cukup untuk menghindari serangan sang raja. Namun tiba-tiba, dengan ketakutan, pakaiannya robek, dan rasa sakit yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Dia terjatuh ke tanah, darah mengalir dari mulutnya. Dia menyadari bahwa semua organ perutnya telah hancur, tetapi tidak mengerti mengapa, karena dia yakin sudah menghindari pukulan itu. Dia takut pada pria di depannya dan curiga bahwa Erik memiliki kekuatan lebih dari apa yang diberikan oleh Lloyd kepadanya. Raja berdarah terus memukul gadis itu. Dia tidak bisa menghindari serangannya dan semakin merasa tidak berdaya. Terbaring kelelahan di tanah, organ-organ tubuhnya hancur, Erik mengejeknya, menyebutnya lemah. Betty mulai kehilangan kesadaran. Frustrasi dengan kekurangannya, Erik meratapi bahwa kesenangannya baru saja dimulai. Dia mendekat dan menendang perutnya, memintanya bangun jika dia masih hidup, karena dia ingin bermain lebih lama. Gadis itu tidak bisa bergerak, hanya batuk darah. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, dia berbisik bahwa semuanya karena sarung tangannya, mereka memperbesar serangannya. Erik tersenyum, mengakui bahwa wanita yang lebih tua dari bangsa perempuan itu memiliki pemahaman. Dia benar, sarung tangan itu telah disihir oleh Lloyd. Dari semua kerusakan yang dia terima, dia bisa menciptakan ledakan udara. Semakin banyak kerusakan yang dia terima, semakin kuat serangannya, salah satu kemampuan dari pukulan ledakannya. Raja berdarah menyatakan bahwa karena Betty sudah diambang kematian, bermain dengannya sudah membosankan, dan dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan satu pukulan. Erik mengisi sarung tangannya dan memberikan pukulan yang menghancurkan yang bertujuan membunuhnya. Namun, tepat sebelum itu mengenai, tinjunya berhenti, dan ratusan mata suram muncul di sekelilingnya. Erik tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa bergerak atau memicu ledakan udaranya, dan dia bertanya-tanya dari mana semua mata pemaris paralisis itu datang. Tiba-tiba, sebuah tendangan kuat mendarat di wajahnya, mengirimkan Raja Berdarah terbang ke dalam api yang membara. Ben datang tepat waktu untuk menyelamatkan Betty. Pria itu memberitahu Betty untuk beristirahat dan tidak bergerak, meyakinkan bahwa dia akan mengurus Raja Berdarah dan menyembuhkan lukanya setelahnya. Wanita yang lebih tua itu menatapnya dengan kagum. Auranya tenang, memancarkan rasa percaya diri atas kemenangannya. Erik bangkit setelah serangan itu, marah, menyebutnya rendah. Bahkan patung emas seorang Arhat tidak bisa melindunginya. Ben berhasil merusak wajah sempurna Raja Berdarah. Meskipun Erik tidak mengerti bagaimana Ben melakukannya, sejak tanda itu ditinggalkan di wajahnya, nasibnya tampaknya sudah ditentukan. Tiba-tiba, seekor gajah putih, seekor singa hijau, dan seekor elang muncul dari api, bergabung dengan Ben. Raja Berdarah sangat marah. Dia menuntut untuk tahu mengapa entitas-entitas ini berpihak pada pahlawan, bukan padanya. Susan berteriak bahwa Raja Berdarah berani merencanakan serangan terhadap kakak laki-lakinya, sehingga ketiganya berpindah ke sisi terang. Sekarang, Ben adalah kakak laki-laki mereka. Erik mengejek, mengatakan bahwa sekarang ada 3 pengkhianat. Sepertinya Paman Erik perlu mendisiplinkan mereka dengan benar. Ben meminta bantuan dari kakak Leo untuk memberinya kekuatan dengan raungan marah. Raja Binatang menjawab bahwa dia mengerti perintah tersebut. Raungan binatang yang kuat menggema melalui hutan, memperkuat semua sekutunya. Mata Ben berubah merah, darahnya seakan mendidih, dan haus perangnya meningkat drastis. Dalam keadaan ini, Eriklah yang akan mati.
Mata kelam Asura muncul di sekitar Raja Berdarah, melumpuhkan dia dan menyegel kemampuannya. Saat itu, Ben memberikan serangan dahsyat, meninggalkan tanda kedua di wajah musuh. Kekuatan serangan itu membuat Erik terbang, membuat Rosario tak tembusnya tak berdaya untuk melindunginya. Sebelum Erik menyentuh tanah, Ben melompat mengejarnya, menyatakan bahwa roh Asura meneror targetnya, melemahkannya secara spiritual. Bagi Erik, itu adalah kemampuan yang sangat menjengkelkan. Ben menggunakannya lagi untuk memastikan manik-manik kunai Erik tidak bisa menyelamatkannya. Dengan marah, sang pahlawan melepaskan pukulan kuat ke perut Erik, mempercepat kejatuhannya. Dampak serangannya sangat kuat sehingga ketika Erik terjatuh ke bebatuan, dia memantul seperti bola. Pakaian Erik robek, dan pelindung tubuhnya hancur. Para binatang menyaksikan dengan tidak percaya. Susan berkomentar bahwa sepertinya mereka telah memilih orang yang tepat. Betty juga terkejut saat mengamati pertempuran tersebut. Kekuatan luar biasa Ben langsung memaksa Erik untuk menahan amarah haus darahnya. Bagi wanita yang lebih tua, kini jelas bahwa sang pahlawan benar-benar memiliki potensi untuk menyelamatkan bangsa wanita. Erik terbaring di tanah, tak mengerti bagaimana Ben bisa memukulnya. Dia tak pernah kalah dalam hidupnya, apalagi merasakan penghinaan seperti ini. Dengan marah, Raja Berdarah mengingat jaminan Lloyd bahwa figur Arhat emas akan melindungi tubuhnya dan sarung tangan peledaknya akan memberinya kekuatan, membuatnya tak terkalahkan. Namun, mata-mata aneh itu adalah pengecualian. Erik percaya Ben bukanlah musuh sejatinya. Ben duduk di atas pohon, memperhatikan ketidakmampuan Erik untuk menerima kekalahan. Erik telah mengalahkan Betty hanya dengan memanfaatkan artefak, tetapi Ben yakin Raja Berdarah tak punya peluang melawan dirinya. Namun, sang pahlawan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan untuk menggunakan roh Asura terbatas dan hanya bisa digunakan 3 kali, jadi dia harus berpura-pura. Erik tidak mengira akan bertemu seseorang yang tidak mengaguminya. Apalagi karena tidak semua orang bisa menggunakan artefak-artefak milik Lloyd. Barang-barang magis ini menyerap semua amarah musuh sebelum kematian. Penggunaan yang lama membuat tubuh pemakainya menyerap roh-roh keluhan, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan kendali. Selain Lloyd, Erik adalah satu-satunya yang bisa menahan efek dari artefak-artefak itu. Betty dan Susan terkejut mendengar kata-kata Raja Berdarah, menyadari bahwa semakin dingin tubuhnya, semakin banyak artefak yang bisa digunakan. Erik membanggakan bahwa dagingnya memungkinkan dia menggunakan 12 artefak sekaligus. Cahaya berkilau di sekitar tubuhnya, menyilaukan para pahlawan saat dia berubah. Armornya bersinar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Erik menyatakan bahwa artefaknya adalah yang terkuat yang ada, tak tertandingi oleh apapun di langit atau di bumi. Tertawa terbahak-bahak, dia menganggap Ben pasti terbeku ketakutan. Betty menatap armor bersinar Erik, mengerti bahwa dia telah menahan diri saat bertarung dengan mereka. Dia khawatir untuk Ben, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi kekuatan seperti itu. Ben berdiri diam, didukung oleh sekutu binatang barunya, yang meyakinkannya tentang kekuatannya yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Ben menyatakan bahwa untuk mengenakan armor tersebut, seseorang harus melawan roh amarah. Erik terkejut mendengar pernyataan itu, menyadari Ben punya rencana. Ben menjawab bahwa artefak Raja Berdarah tampaknya tak begitu mengesankan dan akan lebih cocok untuk dirinya. Erik terkejut, mengerti bahwa Ben berniat mengambil artefaknya. Sementara itu, suara pertama dari pertempuran menggema di langit di atas bangsa wanita. Sif berkomentar tentang banyaknya orang di bangsa itu, bertanya pada Lilian apakah dia tahu mengapa para malaikat memilih mereka sebagai lawan. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan percaya diri bahwa dia, tentu saja, tahu karena tidak ada penjelasan lain. Sif terkejut dengan jawaban itu, berpikir bahwa Lilian telah mengetahui segalanya jika dia mengatakan itu. Dengan antusias, pemimpin bangsa wanita itu menyatakan bahwa alasan sesungguhnya adalah karena malaikat jatuh itu hanya cemburu padanya karena dadanya lebih besar dari milik Sif. Gadis muda itu marah dengan omong kosong seperti itu dan meminta mereka berhenti membahas ukuran dadanya. Dia tampak tak berdaya, hanya mengumpulkan energi. Lalu dia tersenyum dan berkata bahwa dia masih punya kartu truf. Tiba-tiba, gadis yang tampak tak berdaya itu berubah. Dadanya membesar, dan dia tak lagi terlihat seperti anak kecil.
Sif mengungkapkan wujud aslinya, seorang malaikat jatuh bersayap 6. Situasi berubah drastis, dan kini para wanita bangsa itu seharusnya cemburu padanya. Dadanya sangat besar, membuat Lilian tak bisa lagi mengejeknya karena jelas dia kalah dalam kontes itu. Para siswa sekolah pedang terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka sadar bahwa mereka tidak punya kesempatan melawan bakat luar biasa seperti itu. Lilian berkomentar bahwa Sif telah berubah dari datar menjadi sapi perah, dan memperingatkannya untuk berhati-hati dengan citra seperti itu agar tidak terbenam di bawah beban. Sif membalas bahwa Lilian hanya berpura-pura karena rasa iri tertulis jelas di wajahnya. Setelah kalah dalam pertempuran dada, sekarang saatnya untuk membuktikan kemampuan sejatinya. Rantai mulai muncul di sekitar tangannya yang halus, memancarkan aura yang menakutkan. Sif memerintahkan belenggu jiwanya untuk mengikat lawan-lawannya. Lilian tersenyum sinis, menyatakan bahwa rantai itu menyedihkan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mempengaruhinya. Serangan seperti itu terlalu naif. Sif berbalik kepada pemimpin dan menjawab bahwa serangan itu tidak ditujukan padanya. Saat itu, Lilian menyadari apa yang terjadi. Dia memang cepat, tetapi murid-muridnya tidak. Pemimpin sekolah pedang itu berbalik dan melihat murid-muridnya terikat rantai emas, terbungkam. Para gadis mencoba melarikan diri, tetapi sia-sia. Tubuh mereka mati rasa, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan pertempuran. Mereka memohon kepada pemimpin mereka untuk membantu mereka karena mereka tidak bisa bernapas lagi. Lilian khawatir terhadap murid-muridnya tetapi meyakinkan mereka dengan tegas bahwa mereka akan baik-baik saja karena dia ada di sana. Mengangkat pedangnya dengan bangga, dia menyatakan bahwa dia, Lilian, pemimpin sekolah pedang, akan melindungi mereka dengan harga berapapun. Dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya untuk memutuskan rantai, tetapi serangannya tidak memberikan dampak sama sekali. Ini mengejutkan Lilian. Dia tidak mengerti mengapa serangannya tidak berpengaruh. Sif tertawa, menjelaskan bahwa rantai itu ditempa dari logam neraka dan tidak dapat diputuskan. Mereka yang terikat oleh rantai jiwa akan diserang diam-diam oleh kekuatan neraka. Kehendak mereka akan terkikis perlahan. Para gadis menjerit kesakitan saat Sif menambahkan bahwa dalam beberapa menit, mereka semua akan mati karena ketakutan yang luar biasa. Saat Lilian menyaksikan murid-murid kesayangannya mati satu persatu, dia merasa tidak bisa bertarung. Tidak ada yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam keputusasaan seperti ketidakberdayaan. Dengan sedih tetapi penuh tekad, Lilian memberitahu Sif untuk tidak merayakan terlalu cepat. Sejak menjadi seorang pendekar pedang, tidak ada yang tidak bisa dia tebas. Lilian mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya dan mengayunkannya secepat kilat. Mengejutkan Sif, semua rantai terputus meskipun memiliki kekuatan iblis. Para gadis bersorak gembira saat mereka dibebaskan dan tidak lagi melihat monster-monster neraka. Sif terkejut, tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi karena tak ada seorang pun yang pernah bebas dari rantai jiwa. Dia bertanya kepada Lilian bagaimana dia berhasil menghancurkan rantai neraka, bersikeras bahwa tidak ada manusia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Lilian, yang kesal dipanggil manusia biasa, menyarankan Sif untuk membuka matanya. Lagi pula, pertempuran di depan malaikat jatuh baru saja dimulai. Berdiri tegak, Lilian bersiap untuk menyerang. Beberapa bila ilahi muncul di belakangnya. Sif menyadari bahwa sang guru pedang tidak hanya berbicara, Lilian benar-benar sangat kuat. Bagi malaikat jatuh itu, aura bersinar dari pemimpin tersebut tampak mewujudkan kesempurnaan. Namun, Sif tetap tenang. Sebagai pejuang terbaik dari Tuan Lloyd, dia tidak bisa kehilangan pertempuran ini. Sif memutuskan untuk menyerang lebih dulu, mengirimkan puluhan rantai neraka menuju Lilian. Rantai itu terbang menuju sasaran, tetapi Lilian dengan tenang memerintahkan pedang hantu untuk melindunginya. Sekali lagi, semua rantai terputus sebelum mereka bisa mencapai lawan Sif. Malaikat jatuh itu terkejut. Lilian bahkan tidak bergerak, hanya mengandalkan kekuatannya untuk membalas serangan. Tiba-tiba, Lilian menghilang bersama pedangnya. Sif menyadari terlambat bahwa Lilian menyerang dari atas. Posisi di atas kepala malaikat jatuh itu, Lilian berkomentar bahwa dadanya yang besar tampaknya menghalangi pergerakannya. Dengan kata-kata itu, pemimpin yang bersemangat melancarkan serangan hebat pada Sif, mengirimnya terjatuh ke hutan di bawah. Terbaring di tanah,
Sif kesulitan bernapas. Serangan itu sangat dahsyat, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya terpapar seperti itu lagi. Dia mencoba bangkit, terkejut bahwa seorang manusia berhasil menjatuhkannya. Jika dia tidak membunuh Lilian, dia tak akan pernah bisa menghadapi tuannya lagi. Sementara Sif merenungkan posisinya dalam masyarakat, Lilian bersiap untuk menyerang lagi. Menunjuk pada malaikat jatuh itu, dia memerintahkan pedangnya untuk memberikan pukulan menghancurkan. Tiba-tiba, ratusan pedang turun dari langit, menembus tubuh Sif yang tak berdaya. Malaikat jatuh itu menyadari bahwa pedang-pedang itu jatuh begitu cepat hingga dia bahkan tidak sempat berkedip. Dua sayapnya kehilangan bentuk. Dia menyadari bahwa meskipun kemampuannya, Lilian tidak berniat membunuhnya. Pemimpin itu mengamati sayap-sayap yang hilang dan berpikir bahwa setiap sayap harus menetralkan kerusakan fatal. Sif tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Sebuah pentagram muncul di antara telapak tangannya, berputar semakin cepat hingga sebuah sinar ungu besar meledak dari dalamnya, ditujukan untuk menghancurkan lawannya. Lilian mempersiapkan pedangnya dan menyatakan bahwa dia tidak takut dengan serangan itu. Dia menerjang ke arah malaikat jatuh dan memotong sinar mematikan itu menjadi dua. Sif terkejut, Lilian hanya seorang manusia. Malaikat jatuh itu bertanya-tanya apakah gadis itu telah bergabung dengan iblis atau dewa. Dia menatap Lilian, yang melayang di udara, tanpa cedera setelah memotong aliran api neraka. Namun, usaha itu membuat Lilian sedikit terengah-engah. Dia bertanya pada Sif apakah itu gerakan terkuatnya, karena itu lebih terlihat seperti pertunjukan. Sif turun dengan cepat menuju Lilian, menyatakan bahwa seorang pejuang sejati tidak pernah berlebihan. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar, Sif ditusuk pedang Lilian. Lilian berkomentar bahwa setiap serangan yang dia lepaskan selalu tepat sasaran. Sif menyadari bahwa satu sayap lagi telah hilang, menandakan bahwa setiap serangan fatal menetralkan satu sayap. Dua serangan fatal masih tersisa. Tiba-tiba, rantai muncul di sekitar Lilian, mengikatnya dengan erat. Sif menariknya mendekat, dan mereka terikat bersama, terikat sebagai satu. Dada mereka bertabrakan, dan keduanya merasakan sensasi yang aneh dan menyenangkan. Lilian memerah, bingung dengan tindakan malaikat jatuh itu. Sif menjelaskan bahwa meskipun itu mungkin terlihat memalukan, teknik pemimpin itu tidak akan berhasil lagi. Tiba-tiba, salah satu pedang Lilian mulai bergerak di belakangnya. Pemimpin itu mencoba meramalkan langkah Sif berikutnya saat dia mengangkat salah satu pedang terbangnya. Sif mengonfirmasi tebakan itu, mengungkapkan bahwa dia berniat menusukkan mereka berdua dengan pedang itu. Sif hanya memiliki satu sayap yang tersisa, jadi meskipun pedang itu menembus hatinya, dia tidak akan mati, tetapi Lilian akan mati seketika. Lilian kesulitan untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi dan kehilangan aset yang begitu berharga. Pemimpin itu terkejut, tidak percaya bahwa dia bisa mati di sini. Dia masih memiliki begitu banyak impian yang harus diwujudkan, hidup bahagia dengan Ben, menua bersama, dan memiliki anak dari seorang pahlawan. Tiba-tiba, Ben muncul di dekat kedua wanita itu, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Sif tidak senang dengan kedatangan sang pahlawan, tetapi Lilian sangat senang bahwa kekasihnya datang untuk menyelamatkannya. Sif menyatakan bahwa akan sulit baginya untuk menyelamatkannya, tetapi Ben, dengan yakin melemparkan mantra, menjawab bahwa tidak ada kesulitan. Sif menyadari bahwa dia sedang menggunakan racun jahat, terkejut bahwa Ben juga bisa menggunakan perangkap judi. Malaikat yang cantik itu memerah saat teknik itu bekerja sempurna padanya. Beberapa saat kemudian, Sif kehilangan kendali, keinginan menguasai pandangannya. Dia tampak seperti malaikat bagi Ben, yang bertanya apakah dia ingin diselamatkan dari jurang keputusasaan. Terpesona, Sif bertanya bagaimana dia bisa membalas jasa sang pahlawan. Dia menawarkan untuk melayaninya sebagai arkanjelnya. Ben menyaksikan wanita yang terikat berjuang dan berpikir efek racun jahat itu benar-benar kejam. Sekutunya segera tiba. Dia memberi instruksi agar mereka menahan wanita itu sementara ia tetap rentan. Susan meyakinkan dia bahwa itu bukan masalah, sambil membanggakan bahwa dia telah memperbarui teknik pengikatannya setelah mengamati Ben. Dia menambahkan bahwa bahkan orang Eropa telah mengadopsi metode-metodenya.
Eric merasa lega karena dia bukan satu-satunya yang kalah. Melihat kembali, kalah dari Ben terasa bisa dimaklumi. Mengingat kekuatannya yang sebanding dengan Lloyd, mereka benar-benar monster. 5 menit yang lalu, Eric telah berdiri kalah di hadapan pahlawan, gemetar saat Ben mengangkat tangannya. Pahlawan itu mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa bermimpi tentang kemenangan, dan konfrontasi mereka akan berakhir sekarang. Ketakutan, Eric menyerah, menawarkan artefaknya sebagai ganti hidupnya. Sang raja yang berdarah jatuh berlutut, dan Ben menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan zirah yang rusak, tetapi akan mengambil Rosario. Eric setuju, juga menawarkan anting-antingnya. Eric menyerahkan Rosario dari Master Kunai dan anting-anting pink ajaib. Ben tidak menyangka bahwa setelah kematian Master Kunai, Lloyd akan menggunakan barang-barangnya. Ingin membantu jiwa sang master menemukan kedamaian, Ben mengambil Rosario itu, memanggil kekuatan 10.000 jiwa. Jiwa Master Kunai muncul di hadapan Ben, menyapanya dan terkejut dengan pertemuan mereka. Ben memberitahukan sang elder bahwa jiwanya kini dibebaskan dari rantai Lloyd dan bisa dengan aman naik ke surga. Master Kunai menjawab bahwa dia belum bisa naik ke surga, karena jiwanya masih menyimpan rasa dendam dan urusan yang belum selesai. Ben mendorongnya untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Jiwa sang master mulai menghilang, mengucapkan terima kasih pada Ben atas bantuannya. Ben kemudian memperhatikan anting-anting yang bersinar dengan cahaya biru. Sebuah suara muncul dari dalamnya, memohon kepada Ben untuk memberikannya kebebasan, seperti yang dia lakukan untuk jiwa sang elder. Anting-anting itu menyimpan jiwa seorang gadis manis bernama Joanna, yang memohon untuk dibebaskan. Dia menjelaskan bahwa dia menguasai kekuatan 10.000 jiwa dan mengendalikan mereka yang berada di luar siklus reinkarnasi. Dengan kata-kata Ben, dia akan bebas. Ben bertanya apakah dia seorang penyihir, menambahkan bahwa meskipun dia tidak cenderung memaksa wanita, dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia membutuhkan kekuatan Joanna untuk perang melawan Lloyd. Pada penyebutan nama Lloyd, Joanna terkejut, kagum dengan ketenangan Ben. Dia bertanya-tanya apakah pahlawan itu benar-benar memahami siapa Lloyd. Namun, berdasarkan tatapan mata Ben yang penuh tekad, dia percaya pada kemampuannya, dan kata-katanya bukanlah kalimat kosong. Kecantikan itu tersenyum dan berkata bahwa dia mengerti siapa itu Lloyd. Dialah yang telah menjebaknya dalam anting-anting pink itu, jadi dia akan membantu pahlawan. Dia telah menjadi lebih kuat dengan kekuatan kegelapan. Pahlawan bisa menekan sebagian besar kerusakan sihir yang akan dia terima, dan gadis itu juga mengetahui banyak mantra terlarang yang bisa digunakan dalam pertempuran. Anting-anting di telinga Ben bersinar terang. Pria itu mengatakan bahwa Joanna sangat kuat dan berharap dia akan menjaga dirinya. Eric terkejut, dia merasa puas dengan mengurangi kerusakan, dan berkat mengendalikan orang mati, Joanna mengungkapkan semua tekniknya kepada pahlawan. Sementara itu, di ujung lain medan perang, pertarungan lain sedang mencapai puncaknya. Black memimpin air dan mengatakan bahwa teknik-teknik keluarganya telah hilang. Bahkan ayahnya tidak bisa mengalahkan pria itu, apalagi Leia. Sang Bloody King mengatakan bahwa di zaman di mana setiap orang memiliki bakatnya sendiri, hanya ada satu jalan bagi yang biasa, yaitu kematian. Leia, yang duduk berdarah di pantai, berteriak pada pria itu untuk diam karena dia tidak berhak mencemarkan nama pemimpin klannya. Black menjawab bahwa pedang yang dipegang gadis itu adalah pemborosan sumber daya. Jadi, pria itu memutuskan untuk menghancurkan Leia dan mulai mengumpulkan air di pedangnya untuk serangan. Aliran air menuju gadis itu. Leia tahu ini adalah serangan komprehensif. Tampaknya pria itu telah memutuskan untuk menghancurkannya ketika dia menggunakan keterampilan ini. Tiba-tiba, aura emas muncul di sekitar pejuang itu, dan suara memberitahu dia untuk tidak takut karena itu akan melindunginya. Roh Kunai muncul di depan gadis itu, di sini untuk melanjutkan pertempurannya dan memperbaiki kesalahannya. Aliran air mengenai tempat di mana Leia berdiri, tetapi aura emas berkilau di bawahnya. Itu adalah kubah yang diciptakan oleh Kunai. Gadis itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia bertanya pada orang tua itu mengapa dia masih hidup, padahal Black telah membunuhnya. Sang biksu menjawab bahwa Ben adalah alasan dari semua ini. Orang tua itu telah memberinya kesempatan untuk penebusan, jadi sang master akan membantu Leia melawan serangan Black. Yang perlu gadis itu lakukan adalah menyerang.
Dia menjawab bahwa dia akan mempercayai sang master. Black juga memperhatikan jiwa yang familiar. Dia mengatakan bahwa sang biksu sudah mati, tetapi masih ingin menghentikannya. Dia sudah kehilangan satu lengan dalam pertarungannya melawan dirinya. Sang Bloody King tidak akan lari sebelum pedang. Black menatap sang master dan mengatakan bahwa dia pengecut, dan itu bukan salahnya. Kunai mengabaikan muridnya. Dia memberitahu Leia bahwa dia tidak perlu menahan kekuatan pedang iblis. Dia perlu melepaskannya, jika tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menang. Orang tua itu melihat inti yang bersinar di dada gadis itu dan menambahkan bahwa dia tidak perlu takut karena cahaya itu penuh kasih padanya. Inti ini, yang pernah didapatkan gadis itu, akan membantunya membersihkan sihir pedang iblis. Leia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mungkin membutuhkan sedikit waktu, jadi dia mempercayakan perlindungan kunai. Sang biksu membuka tangannya dan memberitahu gadis itu untuk tidak khawatir. Dia tidak akan membiarkan dia menghadapi masalah. Sebuah penghalang emas muncul di sekitar Leia, melindunginya saat dia mencoba mengendalikan kekuatan pedang iblis. Black kehilangan kesabaran. Dia mengirimkan serangan lagi menuju penghalang. Aliran air mengenai pelindung tak tembus kunai. Namun, penghalang emas melindunginya. Black terus berusaha menembus pertahanan itu, tetapi usahanya gagal. Sang master bertanya pada muridnya apakah dia telah lupa akan kekuatan teknik perlindungan guru. Air Black tidak bisa membahayakan dirinya. Sang Bloody King terbang menuju penghalang dan berkata bahwa ketenangan orang tua itu sia-sia karena sosok emas itu juga melindunginya. Oleh karena itu, kekuatannya seharusnya melemah. Kunai tahu pria itu benar. Dia terkejut bahwa Bloody King telah menebak kelemahannya. Black mengangkat pedangnya dan memotong roh gurunya yang tua. Bersama dengan roh itu, kubah kunai juga terpotong. Pria itu mengatakan bahwa sebenarnya, sang biksu tidak bisa lagi menahan seluruh kekuatan serangannya. Namun, Black menatap Leia dan menyadari bahwa sudah terlambat. Orang tua itu telah berhasil menghentikannya. Sebuah aura iblis mengelilingi gadis itu. Pria itu berpikir bahwa dia ingin merebut kekuatan pedang itu. Pedang itu dibalut warna merah tua menyerupai darah, dan pada saat itu, ia terbangun. Leia membuka matanya. Matanya telah berubah gelap dengan pinggiran merah. Dia berkata dia melihat di depannya seseorang yang akan mati. Black marah. Dia berteriak bahwa pedang itu miliknya, dan tidak ada yang berani mengambilnya. Tiba-tiba, Leia menangkap tangannya. Dia lebih cepat dari sebelumnya. Black tidak bisa bergerak. Dia bertanya pada pedang mengapa itu melakukan ini. Karena dia adalah yang terpilih, bukan Leia. Pria itu telah menunggu pedang ini lebih dari 10 tahun. Black tidak bisa percaya bahwa pedang itu tidak mengingatnya. Tiba-tiba, Leia merasa pusing dan menyerang pria itu. Darah mengalir dari tubuhnya, bercampur dengan kekuatan iblis yang gelap. Sebelum dia meninggal, Black terkejut. Dia tidak bisa percaya semuanya akan berakhir seperti ini. Pria itu jatuh ke tanah dalam genangan darahnya sendiri. Dia batuk dan meninggal di depan saudarinya. Pedang yang telah bergabung dengan gadis itu berkata bahwa pedang itu hanya haus darah dan tidak peduli siapa pemiliknya. Tiba-tiba, kepribadian kedua Black muncul di belakang gadis itu dan berkata bahwa pedang itu hanya miliknya. Kepribadian gelap itu berkata bahwa hanya dia yang bisa membangunkan pedang itu, dan tidak ada yang berhak untuk mengambilnya. Setelah kata-kata ini, sang raja mencoba menyerang gadis itu. Namun, Leia dengan cepat memotong kepala kepribadian kedua Black dengan satu tebasan pedangnya. Raja berdarah tidak bisa percaya itu. Ini bukan hasil yang dia harapkan dari pertempuran. Setelah menyadari bahwa pertempuran telah berakhir, Leia bertanya siapa yang harus dia bunuh berikutnya. Dia mencoba pergi, tetapi tiba-tiba Black yang sekarat meraih kakinya. Pria itu berkata bahwa jelas dia adalah pilihan pedang itu. Setelah semua ini, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Black di sini untuk mati. Setan kejam di dalam diri Leia berbalik dan menikamkan pedang ke tubuh pria itu dalam sebuah serangan. Pada saat itu, Black akhirnya meninggal, dan setan itu senang karena pria itu akhirnya dibungkam. Leia berkata bahwa dia membenci orang yang mengulang-ulang kata-kata. Tiba-tiba, wanita itu merasakan energi aneh di sampingnya. Sang pejuang berdiri dan menyadari ada aura kuat yang tersembunyi di balik gunung.
Dia harus pergi ke sana dan membunuh semua orang di sana. Sementara itu, pertempuran baru sedang terjadi di balik gunung. Ben tiba di lokasi Lloyd, diikuti oleh Sif dan Eric yang tak sadar, keduanya terikat. Sang pahlawan senang bahwa sang Grandmaster akhirnya bergabung dalam pertempuran. Lloyd berkomentar bahwa pria itu melebihi harapannya, karena telah menangkap dua bawahannya. Sif memandang pria itu, berpikir bahwa dia menjadi lebih tampan saat marah. Ben bertanya kepada sang master di mana Jenna dan Catelyn karena dia tidak melihat mereka di medan pertempuran. Sang Grandmaster tidak membuatnya menunggu dan memerintahkan agar kubus memikat muncul. Tiba-tiba, sebuah kubus berkilau muncul di depan sang pahlawan. Di dalam kubus, Jenna dan Catelyn duduk, senang bahwa sang master telah datang untuk menyelamatkan mereka. Ben meyakinkan bawahannya bahwa dia pasti akan menyelamatkan mereka dari perangkap itu. Jenna menjawab bahwa mereka baik-baik saja, dan sang pahlawan tidak perlu khawatir. Dia bertanya apakah sang master terluka. Catelyn lebih khawatir tentang pria itu daripada dirinya sendiri, mengetahui betapa kuatnya Lloyd. Ben memahami ini, tetapi berkata bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh itu, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada wanita-wanitanya. Sang pahlawan berpaling ke sang master dan menawarkan pertukaran. Dia ingin menukar Eric dan Sif dengan Jenna dan Catelyn. Ben menambahkan bahwa itu adalah pertukaran yang adil, dua orang untuk dua temannya. Sif senang bahwa, bahkan dalam bentuk ini, dia masih bisa membantu sang Archangel dan berguna bagi dia. Sang Grandmaster menjawab bahwa dia akan menerima tawaran itu, tetapi pertukaran itu untuk dua orang yang salah. Lloyd menyarankan untuk menukar wanita-wanita itu dengan Ben, khususnya untuk kegelapan abadi yang tersembunyi di dalam dirinya. Ben sudah menduga jawabannya, mengetahui bahwa sang master terobsesi dengan kegelapan abadi dan ingin menciptakan tubuh yang sempurna. Namun, ada keraguan, tidak peduli seberapa kuat Lloyd, dia tidak bisa memperkuat kemampuan ini. Pria tua itu menyadari bahwa Ben adalah orang yang sangat cerdas. Dia bahkan berhasil sebagian menebak kekuatan sang master, meskipun dia hanya memahami setengah alasan mengapa Lloyd membutuhkan kegelapan abadi. Sang pahlawan tidak menunggu lebih lama lagi dan memanggil dua pedang petirnya. Dia menyatakan bahwa tidak peduli apa motif Lloyd, dia akan menghentikan musuhnya dengan tangannya sendiri. Pria itu meminta singa untuk mengaum. Pada saat itu, 4 sosok melompat keluar dari hutan dan bergabung dalam pertempuran. Dua sosok itu adalah Susan dan singa hijau. Mereka ingin membalas dendam pada Lloyd karena bermain-main dengan ikatan saudara mereka. Peserta lainnya adalah Lilian dan Betty. Pemimpin mereka menyatakan bahwa sang Grandmaster harus bertanggung jawab atas penderitaan saudara perempuan dan tunangannya. Sang Grandmaster mengangkat tongkatnya yang bersinar dan berkata bahwa mereka telah melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ini tidak akan diselesaikan melalui negosiasi. Dia memperkuat tongkatnya dan memukulkannya ke tanah, menyebabkan pentagram hijau muncul di atas mereka. Dari sana, pusaran angin mulai terbentuk. Ini adalah kekuatan angin gila yang dimiliki Lloyd. Betty terjatuh akibat serangan ini. Dia menyadari bahwa tongkat sang master bisa menciptakan pusaran angin dengan kekuatan luar biasa. Susan juga terpengaruh oleh serangan itu. Elang itu bahkan tidak bisa mendekati Lloyd karena angin yang kencang. Namun, ada satu pejuang yang tidak terpengaruh oleh angin ini, Lilian, yang berhasil mendekati musuh. Dia mencoba menyerang dengan pedang ilahinya, tetapi pria tua itu dengan mudah menghindari serangannya. Sang Grandmaster terkejut dan memuji keterampilan Lilian, mengatakan bahwa dia pantas disebut Master Pedang. Para wanita berteriak kepada Ben bahwa mereka bisa menghadapinya dan bahwa pria itu harus menyelamatkan Catelyn dan Jenna terlebih dahulu. Lilian menyarankan agar Lloyd membela diri karena dia sekarang akan memanggil 72 pedang luar biasa. Sang Master Pedang membanjiri musuh dengan serangan hingga tepat 72 tebasan dilakukan. Sang Master tidak takut pada pejuang itu. Dia memutar tongkatnya dan memanggil kekuatan api karma. Sebuah api besar yang mengamuk menyelimuti Lilian. Itu begitu intens sehingga tampak menutupi seluruh hutan. Setelah serangan itu, wanita itu berdiri, kelelahan. Dia hanya bisa berbisik nama tunangannya. Betty datang untuk membela sang master, mengatakan bahwa perlakuan seperti itu terhadap Lilian tidak bisa dimaafkan. Dekat dengan pria tua itu, lelucon tentang api itu kejam.
Namun, sang master menggunakan elemen ketiga, es menembus. Betty terkejut bahwa dia juga memiliki teknik es. Wanita itu membeku di tempatnya, tubuh rapuhnya terkunci dalam es, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Sang Grandmaster tidak berhenti. Dia mengangkat tongkatnya ke udara dan memanggil murka petir. Susan melihat langit yang penuh listrik, tidak percaya bahwa pria tua itu juga memiliki teknik petir. Guntur menggelegar, dan petir mematikan menyasar binatang-binatang itu. Susan dan saudara-saudaranya tidak bisa melanjutkan pertempuran, kekuatan mereka dihancurkan oleh serangan yang sangat kuat itu. Sang Grandmaster berdiri dikelilingi oleh 4 elemen dan menyatakan bahwa pelatihannya sudah selesai. Judy terpesona oleh kemampuan sang master. Sekilas, tampaknya para pahlawan tidak punya kesempatan. Mungkin Lloyd bahkan lebih kuat dari Kevin dari Protoss. Tiba-tiba, pikiran wanita itu terhenti karena suara pecahan dan serpihan kaca terbang ke udara. Dia berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi dan tidak bisa percaya dengan matanya. Kubus yang memikat, teknik penahanan tingkat tertinggi, telah dihancurkan. Ben hanya mengambilnya dan menghancurkannya. Pria itu berdiri dan memeluk tunangannya, yang sangat senang dengan pelukan itu. Catelyn tersipu karena dada mereka bersentuhan, dan masih ada orang di sekitar mereka. Wanita itu terbakar malu. Jaina menyadari bahwa masternya sekarang tidak lagi sama. Sekarang, dia lebih dapat diandalkan. Lloyd menjelaskan bahwa pria itu tidak bisa menghancurkan kubus itu. Dia hanya menyerapnya menggunakan kegelapan abadi. Namun, ini adalah rencana sang Grandmaster. Dia senang karena pria itu telah jatuh ke dalam perangkap. Lloyd telah menempatkan banyak mantra sihir di dalam kubus itu. Ben tidak bisa menghadapinya, jadi dia menyelesaikannya dengan caranya sendiri ketika dia menyadari dia tidak bisa menghancurkan kubus sihir itu. Kegelapan abadi telah terkumpul di plexus solarnya. Itu semua yang ada di dalam tubuhnya. Orang-orang seperti itu mudah tertipu. Sang Grandmaster bersuka cita karena kegelapan abadi akhirnya akan kembali padanya. Ben menggigil di udara dan melihat sekeliling. Tampaknya dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata sang Grandmaster. Sang pahlawan mengamati medan pertempuran. Di satu sisi, singa hijau yang kalah dan gajah putih terbaring, hampir tidak bernapas. Susan kehilangan kesadaran, dan arus listrik masih mengalir melalui tubuhnya. Lilian terbakar di tengah api yang menyala dan tidak bisa lagi bertarung. Ben menilai situasi dan bertanya kepada Catelyn apakah dia bisa menyembuhkan yang terluka. Dia mempercayakan tugas itu kepada Paladin. Wanita itu senang bisa membantu sang pahlawan. Dia berkata bahwa kemampuan penyembuhannya lebih dari cukup. Pria itu berbalik dan memberi tahu Lloyd bahwa kemampuannya tidak cukup untuk mengalahkan Ben. Sang Master Agung menjawab bahwa dia sudah lelah berbicara dan bahwa dialah yang membiarkan pahlawan datang sejauh ini. Ben memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia segera mendekati sang Master untuk memulai serangannya. Catelyn hampir tidak menyadari hilangnya pria itu. Dia menyadari bahwa dia jauh dari levelnya, karena dia jauh lebih cepat darinya. Pertempuran utama dimulai. Ben berdiri di depan Lloyd, dan mereka saling menatap. Pria itu bertanya pada sang Elder apakah kekuatannya cukup untuk mengalahkannya. Pahlawan itu tidak berpikir Master Agung akan berhasil. Lloyd tersenyum sinis dan berkata bahwa pria itu menjadi terlalu sombong terlalu cepat, dan dia akan terkejut pada awal pertempuran. Ben menyerang terlebih dahulu. Dia menggunakan ledakan untuk menyerang musuh yang ada di dekatnya, namun Lloyd dengan cepat melompat menjauh. Jiwa Joanna berbicara dari tubuh pahlawan, menyebutkan teknik-teknik mawar terlarang. Salah satunya adalah tarian pink. Sebuah pentagram berwarna pink muncul di bawah Ben, memanggil bola-bola energi. Lloyd berkata bahwa dia tidak takut dengan teknik mawar karena telur tidak mengajari ayam. Dia mengulurkan tangannya untuk menyerap serangan dari bola-bola tersebut. Komet pink mengenai pentagram Master Agung namun tidak berhasil menembusnya. Ben memberi perintah kepada para wanita. Dia menyuruh Jaina untuk mengurangi gravitasi demi kecepatan maksimum dan memberi instruksi kepada Catelyn untuk menyembuhkan sekutu mereka kapanpun memungkinkan. Gravitasi mulai berkurang, dan batu-batu mulai melayang di bawah kaki Ben. Pria itu mulai bergerak menuju Master Agung. Kecepatannya berada di titik maksimal. Saat dia berlari, batu-batu terangkat dari tanah karena kecepatannya. Pahlawan itu dengan cepat mendekati musuhnya. Bahkan Lloyd terkejut dengan kecepatan itu.
Ben berkata bahwa penyihir tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Sebuah pukulan ungu, lebih besar dari milik Master Agung, terbang menuju wajah Lloyd. Sang Elder langsung jatuh ke tanah karena kekuatan dahsyat dari serangan Ben. Siluet pria itu tertutup oleh awan debu. Dia berkata bahwa Master Agung telah terlalu meremehkan kemampuannya. Lagi pula, Ben masih memiliki 2 kartu truf yang tidak diketahui oleh Lloyd, selain roh Asura. Judy terkejut bahwa pahlawan berhasil memukul gurunya ke dinding. Dia tidak bisa mempercayainya, karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasakan dingin merayap di tulangnya. Di sebelahnya ada Catelyn dan Jaina, yang tidak begitu senang melihatnya dan mengawasi sang raja beracun dengan cermat. Jaina merasa malu dan berkata bahwa mereka akan pergi untuk menyembuhkan yang terluka. Lebih baik bagi dirinya untuk pergi karena dia sudah memahami segalanya dan tidak akan mengganggu. Sang Elder terbaring di atas batu tempat dia jatuh, namun dia tersenyum dan tampak tidak terluka. Roh Asura hanyalah masalah kecil baginya. Master Agung tertawa keras, seolah-olah dia adalah penjahat sejati. Dia langsung melompat dari batu dan menuju pahlawan. Meskipun dia seorang penyihir, dia juga memiliki kemampuan luar biasa. Master Agung dengan cepat mengalahkan pahlawan itu. Dia memukul pria itu di perut dengan tongkatnya, dan dalam sekejap, ledakan sihir tersebar ke seluruh tubuh pahlawan. Sang Master menjelaskan bahwa kini ada sekitar 100 ledakan sihir yang siap meledak di dalam tubuh Ben. Pahlawan itu sudah ditakdirkan untuk mati. Namun, anting-anting sihirnya mengaktifkan kekuatan khusus. Kekebalannya terhadap kerusakan sihir meningkat sebesar 50%. Pahlawan itu berdarah tetapi masih bisa bertarung. Dia memberitahu lawannya bahwa justru Master Agunglah yang ditakdirkan untuk mati. Salah satu tangan Asura menangkap kepala Master Agung, dan sang Elder langsung merasakan rasa sakit yang hebat. Pahlawan itu berlari menuju tebing, memegang kepala Lloyd untuk memberikan kerusakan maksimal. Pria itu marah. Dia berteriak bahwa Master Agung Lloyd akan mati sekarang. Sang Elder menyadari bahwa situasinya semakin buruk, jadi dia memanggil perisai kristal es. Ben melemparkan Master Agung ke batu. Dampaknya menciptakan ledakan yang terlihat dari kejauhan. Batu-batu di dinding hancur saat pahlawan memukul Elder dengan energi ungunya dan tangan Asura. Darah menutupi Master Agung. Kerusakannya sangat besar, dan tak ada musuh yang bisa bertahan dan akan mati. Sif menyaksikan pertempuran, terkejut dengan kekuatan luar biasa sang Archangel. Yang tersisa hanyalah membunuh pria aneh itu, dan wanita itu akan bebas. Ben berhenti menyerang, jubah raja berdarah robek, dan tubuhnya dipenuhi darah. Pahlawan itu berhenti di udara, mempersiapkan sebuah bola untuk serangan terakhir. Dia berkata bahwa Master Agung telah kalah karena dia menciptakan makhluk yang seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, tujuan berikutnya sang Elder adalah mati. Tiba-tiba, mata raja berdarah terbuka, dan dia menembakkan sinar ke arah pria itu, berteriak bahwa dia masih hidup. Ben bersiap untuk menyerang bintang ungu, namun dia tiba-tiba merasakan sakit dari sinar yang menembus dirinya. Pada saat itu, Jaina merasakan rasa sakit yang hebat di tubuh rapuhnya. Dia memiliki firasat buruk, seolah-olah hatinya akan meledak. Wanita itu menyadari ada sesuatu yang mungkin telah terjadi pada kekasihnya dan melihat ke arahnya. Saat itu, serangan Ben mulai memudar ke udara. Orang tua yang gila itu berkata bahwa pahlawan itu telah menggunakan senjatanya sendiri melawan dirinya dan mengejeknya, mengatakan bahwa anting-anting pink hanya bisa menetralkan setengah dari kerusakan sihir. Namun, jika dia fokus dan menyerang 2 kali lebih keras, menyerap setengah dari kekuatan itu tidak lagi membantu. Para wanita yang mencintai Ben ingin membunuh Lloyd karena apa yang telah dia lakukan pada Ben. Para pejuang mencoba menyerang Master Agung, namun mereka langsung dibekukan dalam es. Lloyd yang terluka berkata bahwa ada masalah, tetapi semuanya sudah berakhir. Ben tergantung di udara tanpa tanda-tanda kehidupan. Lloyd memutuskan saatnya untuk mencabut kemampuan pria itu. Sebuah aura hijau yang menakutkan muncul di sekitar sang Elder saat dia menggunakan keterampilan utamanya, ekstraksi keterampilan. Aura hijau gelap merayap ke dalam hati Ben, yang tampaknya sudah mati. Kekuatan Master Agung berusaha menghapus kegelapan abadi di dalam tubuh pria itu. Namun, aura gelap itu segera berbalik, dan hati pahlawan itu bangkit dengan kehidupan.
Lloyd terkejut bahwa kemampuannya tidak berhasil, meskipun pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Master Agung marah dan hendak membunuh pria itu, namun dia masih tidak bisa mengambil kekuatannya. Elder itu memukul tubuh Ben yang tak bernyawa dalam upaya untuk mengekstrak kekuatan, namun masih tidak ada hasil. Master Agung menyadari itu tidak berguna, jadi hanya ada satu cara yang tersisa. Pahlawan itu mati, tetapi tidak sepenuhnya. Sang Elder tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia memutuskan untuk menyisihkan tubuh pria itu dan kembali nanti untuk mempelajari alasan dengan cermat. Master meletakkan Ben di dalam sebuah kubus gaib. Namun, seseorang tiba-tiba mendekatinya. Itu adalah Leia, yang bersiap untuk menyerang. Wanita itu berkata bahwa sang Master adalah pria kuat yang telah dia rasakan. Dia ingin melawan Lloyd. Leia tertawa keras. Dia ingin membunuh Master Agung. Lloyd tersenyum. Dia telah beruntung 2 kali sekarang, karena tubuh wanita itu memiliki batu kedua yang menarik perhatiannya. Raja berdarah memanggil banyak pentagram hijau dan mengaktifkan sihir pertempurannya. Bola-bola hijau terbang dari pentagram menuju Leia. Kemampuan ini disebut arai penghancuran. Setan di dalam tubuh wanita itu merasa senang menyaksikan kekuatan seperti itu. Ia tertarik untuk melihat kekuatan wanita itu. Setiap bola mengenai Leia, menyebabkan ledakan hebat. Lloyd membombardir batu tersebut untuk mencoba mengenai lawannya. Master Agung berkomentar bahwa wanita itu tidak tahu siapa yang dihadapinya. Mungkin hanya abu yang akan tersisa dari pejuang tersebut. Tiba-tiba, Leia melompat keluar dari kabut hijau dan berkata bahwa pria tua itu cukup kuat untuk seseorang seumurnya. Wanita itu memukul Master Agung dengan pedangnya. Lloyd terkejut dengan keberaniannya. Raja berdarah menghindar, tetapi pipinya tetap terluka akibat serangan tersebut. Leia terkejut tidak hanya karena dia berhasil menghindar, tetapi juga karena serangan balasannya berhasil. Setan itu berkata bahwa pertarungan mereka semakin menarik. Ia tidak akan berhenti sampai pria tua itu mati. Pertarungan antara Leia dan Lloyd berlanjut. Ben dibekukan dalam sebuah kubus, dan Jenna dibekukan dalam es, menyaksikan. Sementara keduanya bertarung, mereka tidak menyadari bahwa kekuatan Ben perlahan kembali. Lena berkata bahwa meskipun dia tidak tahu bagaimana pria itu bertahan hidup, dia bisa menyembuhkan semua lukanya. Jenna menyadari bahwa semua ini karena simbiosis. Kemampuan Lena telah menyelamatkan sang Master. Yang dibutuhkan hanyalah nafas wanita itu untuk menyelamatkan hidupnya. Inilah mengapa Lloyd tidak mendapatkan kekuatannya. Ben membuka matanya. Api balas dendam menyala di dalam matanya. Pahlawan itu akan tertawa terakhir. Lloyd berkata kepada Leia bahwa dia mengagumi matanya yang penuh dengan keinginan untuk membunuh. Selain kemampuan untuk mengekstrak kekuatan dari orang mati, dia ingin menjadikannya budaknya. Setan itu membungkuk dan berkata bahwa sang Master berbohong karena setelah pertukaran serangan mereka, dia menyadari sesuatu. Wanita itu merasa malu dan berkata bahwa Lloyd bukanlah pria kuat yang dia rasakan sebelumnya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, jika bukan dia, siapa lagi, karena tidak ada yang lebih kuat dari dirinya di sini. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil Lloyd. Pria tua itu tahu siapa yang memanggilnya. Raja berdarah berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di depannya berdiri Ben, yang telah sembuh sepenuhnya. Naga-naga ungu terbang mengelilingi pria itu, mendambakan kematian sang Master. Mata pahlawan itu penuh dengan kekuatan. Dia memberitahu Master Agung bahwa waktu kematiannya telah datang. Pria tua itu berpikir bahwa kartu truf Ben adalah kebangkitan, tetapi semua kekuatan memiliki batasan. Dia tidak bisa dibangkitkan berkali-kali. Tiba-tiba, jiwa-jiwa biru yang aneh muncul di udara. Jiwa-jiwa liar itu terbang menuju Master Agung, siap untuk membalas dendam atas semua yang telah dia lakukan. Pria tua itu tidak mengerti mengapa ada begitu banyak dari mereka. Sebenarnya, jiwa-jiwa ini berasal dari berbagai tempat, jiwa para pejuang dari negara wanita yang telah mati di gunung, jiwa-jiwa dari tepi danau wanita, dan salah satunya adalah Black, yang telah dibunuh. Jiwa-jiwa dari hutan, tempat banyak penjaga yang mati untuk membantu pahlawan, juga bergabung. Leia menyaksikan pemandangan ini. Dia menyadari bahwa bahkan jumlah jiwa ini tidak sebanyak yang ada di pedangnya. Semua jiwa ini berkumpul di sekitar Ben.
Tampaknya dia adalah pria kuat yang dirasakan wanita itu. Wanita itu menjadi gila, menyadari bahwa jika dia membunuh pahlawan, semua jiwa ini akan menjadi miliknya. Tiba-tiba, Kel muncul di depan pahlawan. Dia berkata bahwa dia tidak pernah berpikir pahlawan sekarang akan menggunakan kekuatan dari 10.000 jiwa. Sebenarnya, mantan raja itu juga merupakan jiwa liar. Di bawah pengaruh kekuatan 10.000 jiwa, Kel bisa mendengar perintah Ben dengan jelas. Kel meminta maaf kepada pria itu karena meremehkannya. Mantan raja itu telah tidur dalam tubuh pahlawan, memperkuat kekuatannya. Jadi sekarang, dia ingin membantu Ben untuk membalas dendam atas kematiannya. Kekuatan pahlawan itu meningkat pesat. Ben berterima kasih kepada Kel dan berkata bahwa dia akan memenuhi janjinya. Cahaya yang terang menyinari, membutakan baik Lloyd maupun Leia saat Ben menyerap semua jiwa ke dalam dirinya. Setan di dalam tubuh wanita itu tidak bisa berhenti gemetar saat melihat kekuatan luar biasa yang telah lama dia inginkan. Lloyd tidak bisa mempercayai bahwa pahlawan itu telah memperoleh kekuatan dari orang mati. Dia marah, tidak mengerti kemampuan baru ini. Ben menjawab bahwa justru Master Agung yang memberinya kekuatan itu, mengabaikan fakta yang jelas. Dia akan mencari sendirian dalam kegelapan. Inilah kartu truf terakhir dari pria itu, kekuatan 10.000 jiwa. Semua jiwa, pengalaman bertempur, dan keterampilan kini menyatu dalam tubuh pahlawan, meninggalkan Lloyd tanpa kesempatan. Master Agung tersenyum, berpikir bahwa Ben hanya menggertak. Setelah memanggil beberapa jiwa bodoh, sepertinya itu tidak membuatnya lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah bola terang berwarna pelangi terbang menuju pria tua itu. Bola itu mengenai Master Agung dan meledak, menyebabkan kerusakan besar. Ben, yang telah menembak lawannya, berkata bahwa dia tidak mendengar kata-kata pria tua yang bodoh itu. Tiba-tiba, terjadi ledakan, seolah-olah memecahkan batas suara. Pahlawan itu berlari menuju lawannya, terbang melewati Leia. Setan di dalam tubuh wanita itu agak ketakutan dengan kecepatan itu. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengimbangi pria itu. Kemarahan Ben mencapai puncaknya. Dia ingin membalas dendam atas semua kejahatan yang telah dilakukan Raja Berdarah. Raja yang terluka itu berdiri dan berteriak bahwa pahlawan itu hanya anak anjing dan bahwa Master Agung tidak bisa dipermainkan. Lloyd mengangkat tongkatnya dan memanggil seekor naga es raksasa di depannya. Seekor naga raksasa muncul dari pentagram es dan menerjang Ben yang semakin mendekat. Pahlawan itu tidak takut. Dia berkata bahwa siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Naga itu dengan cepat terbang menuju pria itu untuk menyerangnya. Lloyd tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak bahwa dia juga seorang ahli dalam teknik pemanggilan. Naga es raksasa itu adalah makhluk yang paling kuat yang pernah dia panggil. Naga itu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan es, tetapi sebuah sinar ungu mengenai mulutnya. Makhluk itu tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh terjadi dalam tubuhnya. Tubuh naga es raksasa itu mulai meledak di semua bagian tubuhnya. Ben mengabaikan makhluk itu. Dia mengumpulkan kekuatan di tinjunya, berkata bahwa serangan ini bukan hanya untuk Kel tetapi untuk semua penduduk negara wanita. Lloyd merasa takut dan menyadari bahwa ini tidak akan mudah baginya lagi. Dia memohon kepada pahlawan untuk berhenti dan menyarankan mereka untuk berbicara. Namun, sudah terlambat untuk berbicara. Ben meluncurkan serangan dahsyat ke tubuh Master Agung. Master Agung merasakan sakit penuh akibat serangan itu dan tanpa sengaja memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Namun, serangan itu belum berakhir. Sebuah bola ungu besar meluncur keluar dari tinju Ben, menyebabkan banyak luka di tubuh Raja Berdarah. Leia terlempar ke belakang oleh ledakan tersebut. Dia tercengang saat menyaksikan kekuatan 10.000 jiwa. Dia bertanya-tanya apakah Master Agung masih bisa bertahan dari serangan seperti itu. Sif yang terkejut merasa senang atas keberhasilan pria itu. Dia ingin terbang bersama pria itu lama setelah pertempuran berakhir. Judy menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dia juga terkejut oleh kekuatan sang pahlawan. Wanita itu berpikir bahwa dengan kecepatan ini, Lloyd pasti akan kalah, tetapi tidak jelas bagaimana Ben akan memperlakukannya setelah pertempuran ini. Master Agung terbaring dalam genangan darahnya sendiri, terbatuk-batuk, dengan lubang darah besar di perutnya akibat serangan pahlawan. Ben serius. Dia tidak lagi bermain-main dengan lawannya dan bertanya apa kata-kata terakhirnya sebelum mati.
Pria tua yang terluka itu menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa masih terlalu awal bagi pria itu untuk merayakan karena dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Tiba-tiba, mahkota di kepalanya mulai bersinar, memancarkan sinar merah aneh ke segala arah. Leia, yang berada dekat, tidak mengerti apa yang terjadi dan cahaya apa yang membutakan matanya. Tiba-tiba, pikirannya dipenuhi oleh sinar yang dipancarkan oleh Lloyd. Pria tua itu telah gila dan berkata bahwa dia telah menang karena sinar rasionalnya mengendalikan mereka yang memiliki niat jahat. Jadi sekarang, Ben harus melawan sekutunya. Tetapi jika dia tidak ingin membunuh Leia, dia bisa menyerah pada Raja Berdarah. Ben berbalik dan memberikan pandangan tajam kepada pengawalnya, dengan niat untuk membunuhnya. Tiba-tiba, mata gelap penuh kesedihan muncul di sekitar wanita itu, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Lloyd menggigil, menyadari bahwa kartu truf terakhirnya tidak berhasil melawan pahlawan itu. Ben memegang kepala pria tua itu dengan tangannya, berniat memberikan pukulan terakhir. Master Agung mulai memohon agar tidak dibunuh karena dia mengetahui rahasia kegelapan abadi. Jika pahlawan itu mengampuni nyawanya, dia akan memberi tahu Ben segalanya dan menjadi lebih kuat. Pahlawan itu mendekati Raja Berdarah dan berkata bahwa itu tidak diperlukan. Ben mengepalkan tinjunya dan meledakkan kepala Master Agung, dan tubuh tak bernyawa dari petarung tak terkalahkan itu jatuh ke tanah. Darah dari musuh tercurah dari tangan pahlawan. Dia berkata bahwa dia bisa bertanya pada jiwa Lloyd semua pertanyaan yang menarik baginya. Setelah kematian Master Agung, es yang telah menjebak Catelyn dan Jaina mulai retak. Tiba-tiba, gunung es terpisah, dan si pirang menyadari bahwa Lloyd telah kalah. Catelyn juga menebak bahwa pria itu telah kalah. Dia senang bahwa pertempuran telah berakhir. Lilian sadar kembali setelah terbakar. Wanita itu tahu bahwa dia bisa mengandalkan pacarnya. Pertempuran telah selesai, dan sekarang, para pahlawan kita tidak lagi dalam bahaya. Ben berdiri di dekat mayat Master Agung. Tiba-tiba, dia menggunakan teknik 10.000 jiwa. Pahlawan itu memanggil pria tua itu dan memerintahkannya untuk menunjukkan dirinya di dunia ini. Sebuah aura biru mulai memancar dari tubuh mantan raja, perlahan berkumpul membentuk sebuah wujud. Teknik 10.000 jiwa menahan Master Agung di tempatnya, dan Lloyd muncul di depan Ben. Dia memanggil pahlawan itu Master dan berkata bahwa dia akan mematuhi semua perintahnya. Eric terkejut dengan apa yang dia lihat, karena mantan pemimpinnya membungkuk di hadapan seorang pria dan memanggilnya Master. Ben memerintahkan pria tua itu untuk memberitahu semua yang dia ketahui tentang kekuatan kegelapan abadi. Master Agung berkata bahwa kegelapan abadi terhubung dengan predator asli. Inilah kunci yang membantu menghapus segelnya. Di pulau mematikan tempat Lloyd pernah tinggal, ada sarang yang tersegel tempat predator seperti itu berada. Dia berkata bahwa jika tuannya mewarisi kekuatan ini, dia akan dapat menguasai seluruh dunia. Tetapi pahlawan itu tidak tertarik. Tiba-tiba, Lloyd membungkuk dan meminta maaf atas ketidaksopanannya, dan Ben menyadari bahwa tidak peduli sekuat apapun jiwa itu, ia tetap akan mengikuti tanpa pertanyaan. Pahlawan itu memutuskan untuk membahas predator asli lain waktu, karena dia perlu mengembalikan ketertiban terlebih dahulu. Leia masih berada di bawah pengaruh pedang iblis. Dia berkata bahwa pria tua yang tidak bisa dia bunuh dalam setengah hari itu dengan mudah dibunuh oleh Ben. Dia benar-benar pantas disebut orang terkuat. Pahlawan itu tahu bahwa Leia berada di bawah pengaruh setan. Dia bertanya apakah pedang iblis juga ingin menguji kekuatannya melawannya. Wanita itu menjawab bahwa setelah pertarungan yang begitu mengesankan, kecil kemungkinannya ada yang ingin melawannya. Ben membungkuk. Dia senang bahwa setan itu mengerti bahwa dia lebih lemah darinya. Pria itu menggunakan kekuatan Asura dan memerintahkan setan untuk meninggalkan tubuh wanita yang tak berdaya itu, atau dia akan menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan gembira, Blade mengagumi kekuatan pahlawan itu. Baginya, menyaksikan kekuatan luar biasa itu adalah tontonan terbaik. Pedang iblis jatuh ke tanah. Suara pedang itu berkata bahwa ia bisa mengubah bentuknya tanpa henti. Jadi pahlawan itu hanya perlu menunggu. Pedang itu berjanji bahwa pada pertemuan berikutnya, dia pasti akan mengakhiri pahlawan itu. Tiba-tiba, mata Leia menjadi putih, dan dia tidak lagi terlihat cemas. Wanita itu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri, dan pedang itu berhenti bersinar dengan aura gelapnya.